Kita sangat bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita boleh berkumpul beribadah semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu lihat kanan kirinya dengan tatapan dan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Karena kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita mau beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan nanti kita akan bersyukur juga boleh menikmati darah dan dagingnya Tuhan Yesus. Kita percaya ini bukan hanya sekedar anggur dan roti biasa, tapi kita percaya melalui anggur dan roti ini adalah kuasa Tuhan tercurah bagi kita, karena Dia telah mati di kayu salib demi menembus hidup kita, sehingga kita hidup baru, hidup yang lama kita tinggalkan dan hidup yang baru Tuhan berikan bagi kita. Dan Tuhan berikan kita hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Dia. Sebelum itu kita minta hambanya untuk membawa kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Sore Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami boleh berbakti memuji mempermuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas setiap ujian kami sore ini. Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL, singer, pemain musik, lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan inisiatif. Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, sembunyikan mereka jauh-jauh di belakang salib-Mu, biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang ada, bahkan yang belum sempat datang Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Bahkan Tuhan Kau tarik mereka Tuhan boleh datang ke tempat ini untuk boleh memuji mempermuliakan nama-Mu. Dan kami sadar Tuhan, kuasa kegelapan pun tidak tinggal diam. Kami sehati saat ini, kami mau mengikat, menolak, mematahkan setiap roh jahat di udara, setiap penguasa-penguasa dalam nama Tuhan Yesus. Hai roh kemalasan, hai roh kebimbangan, keraguan, dalam nama Yesus. Setiap roh pendakwa kami ikat kuasanya, kami tolak, patah, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau pergi dan keluar, enyah Kau darah Yesus berkuasa. Kami serahkan Tuhan ibadah sore ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami perjamuan juga Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan, biar lewat tubuh dan darah-Mu nanti Tuhan tercurah atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Sungguh indah tiada tanya. Kau sungguh indah tiada tanya. Sungguh menakjubkan. Sungguh aja ku dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami kasihmu. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Mulia dan berkuasa. Katakan sekali pujian di dalam kata. Kau sungguh indah Tuhan. Indah tiada tandanya. Benar Tuhan Yesus. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh ajaib ku dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami kasihmu. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Mulia dan berkuasa. Berkagum hormat akan Engkau. Berkagum hormat akan Engkau. Kau
benar Bapa, Engkaulah yang layak. Terima segala hormat pujian yang kami naikkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, untuk segala pengorbanan yang Engkau nyatakan atas kami Tuhan. Engkau membebaskan kami dari dosa Tuhan, dosa yang mengikat kami sehingga kami tertunduk pada dosa di hidup yang lama. Tapi sekarang Tuhan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh darah Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberikan kami hidup yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, semuanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, masih bersemangat berdirinya Pak Ibu. Haleluya, kita bersyukur pada saat ini Tuhan peringatkan kita lebih lagi untuk kita nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Dan Tuhan berjanji memberi kita hidup yang lebih dari kemenangan. Amin. Kita mengangkat satu pujian lebih dari kemenangan. Amin. Lebih dari kemenangan dalam segala perkara. Amin.
bersyukur bahwa hidup kita Tuhan buat lebih dari pemenang, karena Dia adalah Yesus Tuhan yang di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, bersemangat pada sore hari ini ya. Sungguh luar biasa, semuanya berkeringat, semuanya kena bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membuka ruang kesaksian. Saya percaya Bapak Ibu pada saat ini ada yang rindu untuk bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Ayo. Hari, siari. Ayo, Bapak Ibu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin, amin. Jangan bosan-bosan menceritakan kasih Tuhan. Amin. Kita percaya saksi akan memberkati kita. Amin. Salam. Saya mau menceritakan cinta kasih saya kepada Tuhan Yesus. Kami sekeluarga sehat ya, karena kasih cinta Tuhan Yesus. Tadi saya memasak, bilang sama Mama Grace, sama Tina tidur melulu, nggak bantu. Nah, ayo cepat jamnya, bilang. Tahu pas mereka tuh bangun langsung mandi berangkat. Sudah datang Bapak, bilang Mama Debet. Iya, tuh cepatlah, bilang tuh. Tahu marah-marah aku sama mereka dua. Aduh, enggak, mereka enggak jawab-jawab, enggak bantu aku nih, bilang aku mau masak. Ya, puji syukur karena kasih Tuhan, sempatlah saya mau masak untuk hamba Tuhan. Amin. Kalau enggak membantu, tetapi Tuhan Yesus tahulah cepat memasak untuk makan hamba, bilang di gereja. Ya, terima kasih Tuhan karena pekerjaan saya selesai. Saya minggu depan mungkin saya mudik lagi. Aduh. Ya, karena ada Papa Rentu suruh mudik. Saya mau kebaktian hari Minggu, bilang kok nanti, bilang kok. Ya, sudah aku kirim ongkos untuk mudik, bilangnya. Iya nanti, bilang kok. Ya, mungkin saya lama lah di sana, setengah bulan lah. Waduh. Ya. Memang saya rindu, tapi saya berdoa lah dari sana untuk kita bersatu lagi. Ya, kita sama-sama di gereja memuji Tuhan. Memang saya juga rindu sama mereka, tapi saya berdoa nggak putus-putus. Saya berdoa kepada Tuhan. Ya, karena saya akan memasak di sana. Upah saya memasak, saya akan mau mendulang, mau enggak, itu terserah saya, bilang kepada Tuhan. Tapi saya memasak untuk karyawan saya tuh, nah kasihan mereka. Ya. Tiba-tiba bilang aku sama Parel, minggu depan lah aku kesana, bilang. Iya, bilangnya. Ya. Lalu kami ingin memuji muliakan Tuhan sama anak saya, Mama Grace. Yuk, Mami. Naik aku. Karena puji syukur, Ini aja.
Puji Tuhan, Yesus memberkati kesaksian Ibu Nura. Kita percaya kita semuanya diberkati melalui kesaksiannya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang Ibu bersaksi Bapak Ibu? Ulang tahun. Yang ulang tahun. Yang mau ulang tahun? Ulang tahun. Ulang tahun di sini yang satu lagi. Mana Mama Bebek? Gak ada. Kepala anak. Pusing lagi kepalanya. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, saya bersaksi sedikit ya. Haleluya. Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Salam. Salam dulu. Haleluya. Saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kemarin di persekutuan ya, saya nggak bersaksi. Sebenarnya saya mau bersaksi Bapak Ibu boleh ya. Kepala ini mabuk nggak mabuk juga, mungkin tak boleh ya. Bapak Meme itu mau mobil itu Bapak Ibu, aduh hai. Oleh saking jadi di dalam kepala ini masih agak oleng-oleng gitu, tapi nggak mabuk sih. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu ya. Tuhan menyertai perjalanan kami. Kami tiba-tiba juga mendadak itu Pak Ibu ya ke Linau, kampung ibu saya pada hari Rabu kemarin. Olehnya si Meme ini pengen liburan tempat neneknya katanya kan, jadi nggak enak juga. Olehnya dia sudah janji juga kan. Dia memang rindu juga ketemu sama neneknya, sama teman-temannya di sana. Saya bilang sama Bapak Meme, apakah dikirim sama taksi aja atau kita yang antar? Lama dia jawabnya Bapak Ibu ya. Saya bingung ini sama Bapak Meme ini kalau tanya sesuatu itu lama jawabnya. Dijawabnya terserah aja loh. Jadi kita bingung gitu kan. Jadi yang positifnya apa gitu. Jadi ayo saya bilang sama dia jawab kayak gimana. Apa kita antar anak kita atau bikin lewat taksi aja saya bilang. Jadi dia mau diunding-undingkan lagi. Jadi kita bilang sama dia kalau kita berangkat hari Rabu, hari Jumat paginya kita balik lagi ke Berambang. Kita kan ada persekutuan, saya bilang sama dia. Jadi pagi-pagi kita itu berangkat lagi, kita nggak telat dan kita buru juga dari sana. Saya bilang sama Pak Meme, puji nama Tuhan. Kami berangkat ke Palangkaraya kan hari Rabunya. Sampai di Palangkaraya Bapak Ibu lama kami di sana ya. Soalnya kami cari tempat makan Bapak Ibu, totalnya semuanya tutup. Aneh juga. Aduh, perut sudah keroncong Bapak Ibu ya. Mau nangis anak-anak kelaparan. Gimana kita ini? Kebetulan juga tempat warung itu semuanya tutup gitu. Ayo mah kita di titik nol itu kan ada yang tempat bakaran pandangan itu situ biasanya kami makan. Tiba-tiba di situ tutup. Jadi si Meme sama Rizky nih makan steak aja mah kita katanya. Iya karena iya ke tempat Bapak Gembal ajak dulu tuh ke tempat kedua. Ya terus kami di situ ya Bapak Ibu ya. Tahu-tahunya pas kami sudah minggirin mobilnya tutup juga tempatnya, nggak jadi lagi makan di situ. Aduh, nak gimana kita ini nggak jadi lagi makan jadi sini. Kesananya lagi kami ya kan nggak ada juga, nggak buka juga Bapak Ibu. Jadi susah cari tempat makannya. Puji nama Tuhan. Pas di kilometer 5 kalau nggak salah ya tempat bakaran panjang situ kami makan lama juga mungkin makannya. Mana semuanya asap di situ Bapak Ibu, kasihan anak saya. Dan puji nama Tuhan. Sekitar hampir jam 10 kami dari Palangkaraya ya kami berangkat itu Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kami berangkat ke Linau, kami tiba di Linau. Sempat di Linau juga selamat, semakin penyertaan Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu ya, bersyukur boleh ketemu saudara di sana, orang tua semuanya di sana. Disambut lagi di sana ada buah durian kesukaan ya Bapak Ibu ya. Buah betung namanya, ada yang kecil-kecil buahnya itu kesukaan juga. Ada bijinya di bawah juga kemarin buat disangrai gitu, pecemilan. Jadi nama Tuhan, saya bersyukur duriannya itu udah kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi rasanya gak enak gitu kan. Tapi cari yang pilihan aja lah yang enak dimakan. Jadi nama Tuhan ada juga yang bisa dimakan. Bersyukur juga pas kami balik juga sebenarnya saya mau kasih buat jemaat ke satu-satu, tapi mau apa yang dikasih semuanya nggak bagus, nggak enak juga sih. Masa kita kasih buat jemaat nggak yang nggak bagus kan nggak enak juga kita, jadi nggak dibagi aja kemarin. Cuma palingnya bawa dikit juga, yang nggak bagus duriannya Bapak Ibu. Jadi maaf ya nggak ada oleh-olehnya dari Linau. Olehnya telat kami Bapak Ibu. Ya kan yang minggu yang lalu mungkin banyak kami bawa duriannya. Itu oleh sudah telat. Jadi duriannya
udah agak lewat itu yang bagusnya. Puji nama Tuhan. Kami balik ke Berengambang dan Meme juga tinggal sama neneknya di sana. Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu ini dia balik ke Berengambang. Jadi rencananya dia mau naik taksi aja di sana, atau kami sama bapaknya jemput dari Pelengkap, atau nanti om bapak aturnya yang jemput dia lagi. Itu puji nama Tuhan. Kemarin dia ada nelpon bapak ibu ya pagi sambil gemetar nangis dan nelpon, demam aku mah katanya. Aduh nak, bilang kenapa kamu demam, baru sehari kamu ditinggal, kenapa kamu demam? Olehnya ternyata pas hari Jumatnya kami berangkat, itu siang-siangnya dia itu ikut temannya cari pasir buat orang, ambil upah, cuma dapat 2 sak aja katanya punya dia itu. Senangnya dia katanya bisa ikut temannya cari duit meskipun jual pasir. Dia bilang sama pemimpin, itu yang dirasakan kita dulu, biar anak kita yang merasakannya juga. Sampai demam dia malamnya. Bapak Ibu puji nama Tuhan. Saya bilang sama anak saya, doa anak. Saya bilang bapaknya itu sambil doa, sudah mah katanya, mana nenekmu nak? Cari buah katanya. Allah tinggalnya kamu lah. Iya ditinggalnya aku mah. Main sama kawan-kawanmu di luar sana, gak bisa keluar mah, dikunci nenek aku dari luar katanya. Allah, aku bilang kejamnya nenek itu. Makanya aku bilang sama kamu, bilang sama Meme, jangan tinggal kamu nak, bilang sama dia. Tahu nenek ini dikuncinya katanya. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu yang pagi-pagi tadi dia nelpon lagi Bapak Ibu, bilang dia sudah sembuh. Belum jam 6 dia WA saya ya Bapak Ibu ya. Dia bilang dia sudah sembuh katanya. Terus dia ikut neneknya cari buah. Wah, saya bilang puji Tuhan nak, kamu sudah sembuh. Terus dia ikut neneknya cari buah. Saya bilang udah banyak dapat buahnya anak ya. Ya, terus dia WA saya, dia telepon mungkin mau video call ya. Olehnya nenek itu manjat katanya. Mah katanya nenek manjat pohon tinggi katanya. Aduh, maka sudah tua juga. Memang ibu saya itu memang kuat juga ya manjat ya Bapak Ibu ya. Kemarin buah yang kami bawa itu juga ada yang panjat sendiri. Luar biasa Bapak Ibu. Saya bersyukur berkasih cinta Tuhan dalam keluarga kami. Meskipun ceritanya sederhana, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kami Bapak Ibu ya. Melalui anak saya ini, satu yang saya rasakan dalam hati saya Bapak Ibu ya. Beginilah rasanya kalau misalnya karena Tuhan sudah memilih kita Bapak Ibu, tetap kita tinggalkan Tuhan. Mungkin seperti itu rasanya hati Tuhan, karena ditinggalkan anaknya. Jadi seperti saya sendiri Bapak Ibu, karena tinggal anak saya gitu, walaupun cuma liburan itu sedih rasanya ya. Apalagi kalau Tuhan kita Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memilih kita, mengangkat kita jadi anak kesayangannya, tapi kita melupakan dia, meninggalkan dia, betapa sedihnya hati Tuhan. Itu yang saya renungkan ya. Itu saya dapati tadi pagi waktu saya nyuci piring Bapak Ibu ya. Oh begini ya rasanya, di rumah itu sepi rasanya, nggak ada dia. Olehnya dia yang agak keras mulutnya sama adik-adiknya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mengajarkan kita. Melalui ini saya sadar, oh begini rasanya. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan itu. Nanti Tuhan sedih, terlebih lagi Tuhan sedih, Tuhan lagi, kita lagi yang lebih sedih daripada Tuhan lagi. Karena kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah rugi, kita yang rugi karena meninggalkan Tuhan. Yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita yang semakin menjauh dari Tuhan, kita yang rugi. Kita juga yang nanti menyesal. Maka dari itu jangan tinggalkan Tuhan, tetap taat dan dekat sama Tuhan. Jangan pernah sekali meninggalkan Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Itu yang saya rasakan, betapa baiknya Tuhan, sungguh luar biasa dalam hidup kami. Puji nama Tuhan. Ini kesaksian yang dapat saya saksikan tempat ini. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Kesaksian ini kita cukupkan sampai sini. Kita percaya minggu depan akan ada banyak lagi kesaksian yang dinyatakan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita minta Ibu Nura mau kita bersatu dalam doa. Haleluya. Mari kita mau memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami.
Berkatilah persembahan yang berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan yang ada pada kami. Berkatilah Tuhan Yesus 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan lagi kami memberikan persembahan Tuhan untuk mengharumkan nama-Mu, meninggikan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sembari kantong bersama rekan-rekan kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kata persembahan kita tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita minta Ibu Ketua kita bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan berikan di sepanjang hari ini Tuhan. Yang bisa bersama-sama berkumpul beribadah, kami memuji di tempat ini. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami, memberkati setiap kehidupan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, kami juga bersama-sama untuk menjawab tempat ini saja di Mari Tuhan. Keberkat sini dalam Tuhan tempat ini dan kita bisa berbangun lawas setiap umat Tuhan tempat ini Tuhan. Rumah tangga cuma dapat diberbangun Tuhan, kami lewat berkati Tuhan wabib dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu tetap bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Beribadah kepada Engkau, akan menelami Engkau, akan hidup dengan Engkau. Kalau kekuatan bagi umat menjadi tempat ini Tuhan, bukan bagi kami semua Tuhan. Bila ada jemaat yang sedang sakit saat ini Tuhan berkati mereka sembuhkan mereka, pulihkan mereka saat ini Tuhan. Engkau menyatakan kuasa bagi mereka Tuhan, bahkan memberikan kelepasan pada saat ini. Kami hati yang sungguh-sungguh hati yang tertuju kepada Tuhan, cinta dan dekat dengan kami Bapa. Disitu kami bawa terus di dalam tangan Tuhan. Bahwa rumah tangga masing-masing jangan Tuhan berkati mereka. Kehidupan rumah tangga dan berkati Tuhan. Hidup keperluan kebutuhan makan minum kepakaian Tuhan disediakan berikan bagi mereka dan berkat melimpah Tuhan. Berkat sukacita dan masa Tuhan yang itulah bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa.
Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi rezeki, menghalangi dari umat jemaat penerang yang sudah ketetapan di tempat ini Tuhan. Apapun bentuknya, apapun alasannya, penguasa-penguasa roh jahat, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan dalam nama Yesus. Roh kemalasan, kebebalan, apapun bentuknya, roh najis, roh perjin, apapun kepinginan berhala dalam nama Yesus. Apa kita tidak izinkan Tuhan. Penguasa-penguasa di udara, di bawah bumi dan sebelumnya di apapun di sebasa yang mereka dulu sedang mengikat dan mereka membuat mereka tidak setia dalam beribadah kepada Tuhan, menjauhkan pertemuan bertemu ibadah seperti kami sepakat tolak apapun kami kuasa Tuhan. Kami ikat kuasamu, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa membebaskan kuasa ini Tuhan. Darah Yesus berkuasa menjemput mereka Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih kami bawa untuk pelayanan kedua tanganmu dan kami rindu ke depan, hari ke depan kami itu bersehati, bersepakat Tuhan. Untuk kami terus rindu untuk menikmati kasih-Mu. Kami rindu terus mengenalkan firman kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami Tuhan. Tolong kami, bagi jemaat penerama untuk tegak kami semua Tuhan. Dan tidak satu pun kami terhadap Engkau, dan tidak satu pun kami Tuhan menjauhkan diri kami dari pertemuan beribadah dan mengandung janji yang berkuasa kehidupan kami, mengubah kami, membentuk kami, menyelamatkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saat ini Tuhan, untuk gereja tempat ini yang sudah dimulai dibangun Tuhan, Kau lihat Tuhan fondasi yang kokoh tempat ini Tuhan. Karena kami telah bekerja Tuhan yang tercapai dari awal sampai selesai Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkatinya Tuhan. Bahkan kalau perjalanan betul sudah sediakan bagi kami lewat jemaat ini juga Tuhan memberkati kami. Dalam pekerjaan umat tempat ini Tuhan berkati dan kami memilih untuk menabur tempat ini Tuhan. Apa yang kami taburkan itu yang kami tuai untuk firman-Mu Tuhan. Ajarkan menabur, ajarkan mengingatkan kami senantiasa Tuhan. Dan kami sangat membutuhkan semua itu Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa desa di saat ini Tuhan. Mari membaca berkati desa Belen Rama tempat ini Tuhan. Berkati rumah tangga di desa Belen Rama ini Tuhan. Berkati jiwa-jiwa sudah dilayani Bapak Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Berkati mereka. Jamaah hati mereka tanpa berkata oleh Engkau. Siapapun mereka Tuhan kami rindu Tuhan. Sungguh-sungguh mereka mengalami Engkau. Engkau selamatkan mereka Tuhan. Lepas dari terikat dosa yang mengikat selama ini Tuhan, yang menutup hati rohani mereka tidak memandang kepada Tuhan, membuat mereka tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, membuat mereka tidak percaya segala hati mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka saat ini Tuhan, jadikan mata hati mereka saat ini, jadikan kalau pikiran untuk mereka datang kepada Engkau, mereka pikiran alas saja di kehidupan mereka saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa mengatur desa ini. Bahkan kami mematahkan pekerjaan-pekerjaan rejat yang mengikat membelenggu jemaat penerbangan. Bahkan desa ini dalam nama Tuhan jiwa-jiwa desa ini. Siapapun kami bentuk di sebasa yang mereka dulu, tatu yang mereka dulu, tabi gue mereka, orang tua mereka, pribadi mereka dalam nama Yesus. Bahkan patung-patung berhala, tubuh-tubuh berhala dalam nama Yesus. Roh 4 tahun, antar 4 tahun, roh sarumang, roh tuen, roh bahutai, roh jatah, roh bajaib, apa Engkau, penguasa-penguasa dosa, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk yang mengikat mereka. Sebab mereka tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, mengikat mereka sampai kami sepakat otoritas Tuhan siang sore ini. Kami bersama mengikat kuasa-kuasa itu. Kami menolak, kami mematahkan, kami menghancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Lepas kita saat ini Tuhan, bebas kita saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami rindu beriman penuh pemberian Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan dan jiwa diselamatkan, banyak jiwa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh program-program pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Dengan perencanaan Tuhan, pelayanan ini penuh kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan bagi pada hijab berlama kami suka ciptakan dalam nama Yesus berkuasa. Mungkin pertemuan terjadi di desa ini Tuhan. Lawatan Tuhan itu dapat ke desa ini dalam nama Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih lagi menyerahkan keluarga rumah tangga masing-masing. Hidup nikah umat timur-timur berkati kami. Pekerjaan pelayanan umat timur-timur berkati Tuhan. Pakai sebenarnya untuk melayani Kau Tuhan. Jangan biarkan satu pun kami duduk diam sebagai penonton bantuan kerja setiap kami. Berikan kami hati yang haus terbakar Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kepulauan Kudus di setiap kami. Dalam nama Yesus persatuan yang akan bagi kami. Berikan kami hati
Bapa untuk tertuju kepada Engkau, berikan kaki kami untuk berjalan kepada Engkau, bahkan berikan kami untuk bekerja di dalam Tuhan. Terima kasih karena ibadah kami sore ini Tuhan. Bahkan hambamu Bapak Gembala yang berfirman menyampaikan kesehatan Kristus dan urapi Bapak Gembala Tuhan, dan urapi bersama dengan hikmat dan tambahkan bagi hambamu. Bahkan setiap hati kami Tuhan, bukakan pikiran kami, bukakan hati dan Tuhan mendengar firman-Mu, dengan firman yang membantu setiap hati kami. Firman yang mengubah kehidupan kami lebih baik Tuhan, ubah hidup kami lebih baik lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami Roh Kudus, nyatakan kuasa berbicara dan Engkau setiap hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Kami berdoa, kami percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita
selamatkan. Kami adalah manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kami tahu dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Karena Engkaulah Raja dan penguasa penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau mengasihi setiap kami di tempat ini. Sore hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, berbicara kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikannya, dan urapi kami semua. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Tarik kabar. Haleluya. Saya segar melihat Bapak Bebek ini boleh datang ya. Ya, dibilang apa kemarin Bapak Tina, orang yang sangat dirindukan waktu kita bersekutu. Amin. Aduh, senang sekali rasanya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur loh bahwa karena kasih setia Tuhan lah kita hidup, kita ada. Ya, kita ada karena Tuhan yang pelihara kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, ganteng, cantik, enggak ya, bukan karena kita banyak uang kita hidup kita ada, tetapi karena Tuhan yang pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kemarin kita sudah berbicara tentang keluarga ya kan? Benar nggak saudaraku sekalian? Keluarga yang dibangun di atas dasar firman. Tuh, bahwa firman Tuhan bilang, apa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Tuh, itu makanya izinkan Tuhan membangun hidup kita, membangun keluarga kita. Saudaraku sekalian. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang keluarga, masih tentang keluarga. Ya. Apakah yang diinginkan dari keluarga itu, saudaraku sekalian? Dari pernikahan. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang sangat luar biasa, yang jelas. Ya, Dia menciptakan manusia seturut dan bersegambar dengan rupa Allah. Tuh, saudaraku perhatikan baik-baik. Kita ini diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupanya loh. Berarti karakter ilahi itu ada dalam hidup kita. Tuh saudaraku sekalian. Kemudian Tuhan menciptakan yang namanya pernikahan. Ya. Di taman, di Eden, Tuhan ciptakan ya seorang wanita untuk menemani, untuk mendampingi, untuk menolong seorang pria, untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuh saudaraku sekalian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, kuasailah bumi, kata Tuhan. Saudara, tapi manusia jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang terjadi, manusia hidup di luar rencana Tuhan, hidup dengan keinginannya sendiri, hidup ditipu-tipu oleh iblis, hidup dikuasai oleh roh jahat, oleh dosa, oleh kegelapan, oleh dunia ini, saudaraku sekalian. Sehingga apa yang terjadi, keluarga melenceng dari rencana Tuhan, pernikahan banyak yang hancur, ya, anak-anak banyak yang lari tunggang langgang, yang memberontak sama orang tuanya. Akhirnya terjadilah generasi yang terhilang, saudaraku sekalian, menjadi generasi yang terhilang. Nah, ini sekarang perhatikan baik-baik. Tuhan mau membangun keluarga dan Dia ingin membangun generasi yang ilahi. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, membangun generasi ilahi. 1, 2, 3. Tuhan ciptakan rumah tangga. Udah, kalau saya ikut lagi, sudah stop. Tuhan menciptakan rumah tangga untuk membangun generasi yang ilahi. Amin. Jadi kalau kita punya anak, ya apalagi Pak Ari ya, sudah mendapat anak laki-laki. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan.
Nanti habis ini kita mau ke rumahnya dulu. Ya, kita mau datang ke rumahmu Ari. Oke? Oke, nanti kita pulang dari gereja, kita mau singgah ke rumah Ari, kita mau lihat anak Ari seperti apa. Ya? Dia kasih nama Ari jadi Aris, jadi Aris ya. Sebelum kasih nama anak, kau berdoa dulu lah Ari, oke? Haleluya, kita bersyukur sama Tuhannya. Ari dikasih Tuhan anak laki-laki loh. Wow, luar biasa, luar biasa. Sudah dapat anak cewek dia, sekarang anak cowok. Nah, Tuhan ingin membangun generasi yang ilahi. Itu makanya kita harus mengerti sekarang bahwa Tuhan menciptakan rumah tangga itu supaya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Penuhilah bumi, kata Tuhan. Tapi bukan penuhi dengan seperti orang si Hitler, siapa lagi, Mussolini, orang-orang yang komunis itu yang ya, bukan seperti orang yang tukang pukul orang. Bukan generasi yang seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah generasi yang ilahi. Generasi yang ilahi artinya generasi anak-anak Tuhan yang membawa nama Tuhan dalam hidup mereka. Bukan generasi bapak kita lagi. Ya, kita memang anak dari secara jasmani anak bapak kita lah, benar nggak? Tetapi sekarang generasi yang ilahi artinya membawa nama Tuhan dalam kehidupannya. Amin, saudaraku. Membawa nama Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menebus kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang sudah dikuasai dosa ini. Tuhan datang supaya rencana Tuhan kembali digenapi. Rencana yang dari semula itu digenapi, supaya generasi kita adalah generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, seperti apa membangun generasi yang ilahi itu? Coba kita lihat ya firman Tuhan. Maleakhi 2. Haleluya. Maleakhi 2 itu kitab terakhir ya, Perjanjian Lama sebelum Matius. Nah, lengkapkah sudah? Maleakhi 2 ayat 13 sampai dengan 16. Sudah dapat katakan amin? Ayat 13 sampai 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahanmu. Persembahan dan tidak aku belepotannya, mata saya agak ini saya terus sekalian. Kita ulang. Ya, kita ulang. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Mulai ayat 13. 1, 2, 3. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa? Sekali lagi apa? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang percaya katakan amin. Saudara,
Tuhan mau rumah tangga itu seperti ini. Ya. Keturunan ilahi dari kesatuan yang Tuhan kehendaki itu adalah keturunan ilahi. Makanya kita harus mengajar anak-anak kita bahwa rumah tangga yang diinginkan Tuhan, keluarga yang diinginkan Tuhan adalah keturunan ilahi. Artinya orang yang membawa nama Tuhan, yang menyandang nama Tuhan. Kalau ditanya orang, anak ewe itu, anak bapak itu, nama bapak ini. Tetapi kalau namanya keturunan ilahi, anak siapa kamu? Aku anak Tuhan Yesus. Amin. Artinya begini, bukan kita pamer-pamer di pinggir jalannya atau di tengah jalan sana. Aku anak Tuhan Yesus. Nanti kita dikira orang gini. Orang akan melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Tuh namanya keturunan ilahi. Amin, saudaraku. Amin. Nah, bangsa ini datang kepada Tuhan. Tuhan, kau gak terima persembahan aku. Tuhan gak berkenan kepadaku. Dia memalingkan wajahnya daripada aku. Tuh, tangisan mereka, doa mereka artinya begini, saudara sekalian. Tidak didengar Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak hidup dalam perintah Tuhan. Saudaraku sekalian, mereka tidak hidup dalam perintah Tuhan. Tuh, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka berjeripaya, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan gak berkenan. Kenapa Tuhan gak berkenan? Karena mereka tidak setia. Tidak setia. Tidak setia terhadap pasangannya. Saudaraku, ayat 14 mengatakan demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri muda. Istri masa muda, bukan istri muda. Jangan salah nanti ya. Pak Bebek bukan istri muda ya. Istri masa muda. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nih saudara, saya mau kasih tahu. Kalau seseorang sudah diselamatkan Tuhan, diperhatikan. Kita tidak berbicara tentang orang yang di luar sana yang belum bertobat, yang belum lahir baru, yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicara yang dalam Kristus. Amin, saudaraku. Ini perhatikan. Kalau orang sudah ditebus Tuhan, dia harus mengerti bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam hidupnya. Tuhan menciptakan dia, rumah tangganya, untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Tuhan mempersatukan seorang pria dan wanita menjadi rumah tangga, saudara sekalian, yang namanya keluarga, benar kan? Tuhan ciptakan demikian. Apa yang dikehendaki Tuhan dari kesatuan itu? Mereka menjadi satu, bukan lagi menjadi dua. Itu makanya kalau sudah dipersatukan Tuhan, ya, saya dan istri saya bukan dua lagi, tetapi satu. Itu sebabnya orang yang telah dipersatukan Tuhan gak boleh lagi cerai. Amin. Jangan nanti kesal sama istri, malas aku lihat diri. Sudah Cak, aku mau cari yang muda-muda lagi. Itu bukan orang yang diselamatkan. Itu orang yang hidup tetap dalam kegelapan. Tuh. Tetapi apa yang mereka lakukan?
yang datang kepada Tuhan ini, bangsa ini, ya, mereka tidak setia sama istrinya, nggak setia. Ya, coba lihat orang yang nggak setia sama istri, ya, hidupnya nggak karu-karuan tuh, bujur dia. Sudah menjadi kenyataan hidup di depan mata kita. Orang yang nggak setia sama istri, coba pergi pagi pulang pagi, masih mending pulang malam. Jadi kadang-kadang nggak pulang lagi. Tuh. Tidak setia. Padahal firman Tuhan bilang apa? Ketika orang dipersatukan Tuhan, ya, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Saudara ingat nggak waktu dulu? Waktu menikah dulu, aku berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, aku akan setia kepada engkau dalam keadaan sakit dan keadaan sehat, dalam keadaan miskin dan kaya, dalam keadaan susah dan senang. Bujur ya. Tetapi ketika suami tidak ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Ada uang abang ditendang, kata Mama Nawi kemarin. Nggak ada uang abang ditendang. Wow, lebih bahaya lagi tuh. Bujur ya. Tetapi bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus setia kepada pasangan kita. Amin, saudaraku. Istri seperjanjian. Ini artinya begini loh, saudara sekalian. Kalau kita hidup memegang janji Tuhan, Tuhan akan lakukan bagian kita. Perhatikan ya Pak. Tuhan akan lakukan. Tetapi orang Kristen banyak yang mengatakan dirinya anak Tuhan, mau hidup dalam janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tidak mau. Minta janjinya, mau. Melakukan perintah Tuhan, tidak mau. Kayak apa? Tidak menyambung nanti ujar orang. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Tuhan mau rumah tangga itu, saudara sekalian, adalah rumah tangga yang setia kepada pasangannya. Amin, saudaraku. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Tuh perhatikan. Dan apakah yang dikehendaki Tuhan? Dikehendaki dari kesatuan itu. Apa yang dikehendaki Tuhan dari kesatuan? Mempersatukan pria dan wanita menjadi suami istri. Apa yang dikehendaki Tuhan? Apa? Keturunan apa? Keturunan ilahi. Tuh. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Dari masa mudanya. Saudara, yang dikehendaki Tuhan dari pernikahan adalah keturunan ilahi. Amin, saudaraku? Amin. Saudara, kalau namanya keturunan ilahi bukan hanya berbicara tentang rahim jasmani, itu juga berbicara tentang rahim rohani yang menghasilkan anak-anak rohani, anak-anak yang ilahi. Amin, saudara. Nah, tetapi bagaimana kita untuk mencapai keturunan ilahi? Keturunan kita itu menjadi keturunan ilahi, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang membawa nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya keturunan ilahi itu terjadi? Coba kita lihat yuk. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Sudah dapat, katakan amin. Belum dapat? Efesus. Oh, haleluya. Efesus 6 ayat 4. Sudah dapat, katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama yuk. Efesus 6 ayat 4. 1, 2, 3. Dan kamu
Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi apa? Tetapi apa sekali lagi? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin, saudaraku. Didiklah mereka. Kalau kita mau membangun generasi, saudara saya perhatikan baik-baik. Kita harus mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita harus didik. Kalau enggak tuh bagaimana? Suruh Tuhan yang nggak apa-apa, nanti mereka mengerti sendiri. Diajar. Nanti mereka ngerti sendiri, nggak usah diajar-ajar. Itu banyak keluar dari kata-kata orang tua seperti itu loh. Nggak apa-apa aja, biar aja kasih kebebasan, Kak. Nanti anak kalau terlalu dikekang, nanti menjadi pemberontak. Siapa bilang? Tuh, anak kecil aja udah bilang begitu. Jangan seperti itu, katanya. Disuruh belajar sendiri. Gak apa-apa. Nanti mereka tahu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka belajar dari luar sana. Kenapa? Karena tidak dididik oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan. Coba. Orang tua tuh gini, saudara, perhatikan baik-baik. Dia suka menghajar anaknya tapi nggak dididik. Coba perhatikan orang tua zaman dulu ya. Zaman dulu ini, mulai hari ini kita nggak seperti itu kalau ada. Kalau orang tua zaman dulu ini perhatikan, kalau anaknya salah dipukulnya, pak, 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 apa lagi? Diambilnya kayu, diambilnya ikat pinggang, diambilnya narik tua, rotan, tongkat besi, apa? Tahu kamu apa kesalahan kamu? Enggak tahu, Pak. Masa kamu enggak tahu? Dipukulnya. Apa kesalahan kamu? Enggak tahu. Memang dia enggak tahu. Kenapa? Ya karena enggak pernah diajar. Disuruh tahu tapi enggak pernah diajar. Saudara perhatikan. Anak-anak kita ini memang masih kecil, saudara. Tapi nanti dia perhatikan. Dengan lingkungannya ada. Nih perhatikan anak-anak zaman sekarang. Dengan HP, dengan apa yang dilihat mereka, seolah-olah anak zaman sekarang dipaksa untuk menjadi dewasa. Kalau kita tidak mengajar mereka, mendidik mereka takut akan Tuhan, selesai. Artinya begini, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tetapi perintah Tuhan apa? Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu makanya kalau orang tua, perhatikan, kalau orang tua tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang dia mau ajarkan kepada anaknya? Makanya orang tua harus membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Harus membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya dia mendidik anak-anaknya menjadi keturunan yang ilahi. Saudara, membangun generasi itu bukan begini. Yang penting aku melahirkan anak-anakku, terus aku persembahkan kepada Tuhan. Terus apa lagi? Pokoknya biar aja Tuhan yang mengajar dia sendiri. Aku diam-diam aja. Nggak ada seperti itu. Itu bukan melakukan perintah Tuhan namanya. Kita harus mendidik anak-anak kita, mengajar kata firman Tuhan, ajar dan nasihati mereka.
Amin, saudara. Saya nggak bosan-bosan bilang sama anak saya, kami setiap malam kumpul, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ya. Pokoknya mereka harus diingatkan. Bagaimana cara mereka menangkap itu? Mereka harus diingatkan setiap hari. Kebenaran firman Tuhan. Lebih daripada itu urusan Tuhan. Lebih daripada itu urusan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan bagian kita. Coba kita lihat yuk, Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Oh, haleluya. Ulangan 6 sudah dapat katakan amin? Ulangan 6 sudah? Apa kata firman Tuhan? Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya begini, saudara, tahu nggak artinya? Non-stop kita harus mengajar anak kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Harus kau pegang teguh, itu artinya. Jangan anggap remeh. Jangan anggap rendah perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan adalah hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 50. Perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Orang kalau mengaku lahir baru bertobat tapi gak mau hidup dalam perintah Tuhan, saudaraku sekalian, orang itu bukan orang yang hidup dalam kehidupan yang kekal. Perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudara jangan kendor kalau dibilang anak-anak saudara. Mamah nih, itu jak yang dibilangnya. Hati-hati cari jodoh lah. Jangan sembarangan hidup lah. Itu jak. Saudara, firman Tuhan yang bilang, ajarkan berulang-ulang. Semua perintah Tuhan itu ajarkan berulang-ulang. Amin, saudaraku. Itu kepada anak dan membicarakannya. Dan membicarakan, tahu artinya membicarakan? Ajak mereka diskusi. Sekali waktu tanya mereka, mengerti nggak kamu apa yang Babah sampaikan ini? Mengerti nggak kau apa yang Umay sampaikan ini? Saudara, kalau kita mau melihat keturunan ilahi, keturunan yang ilahi, kita harus mengajar dan mendidik anak-anak kita. Gak usah bosan. Ya. Kumpulkan mereka. Bacakan firman Tuhan. Ingatkan setiap hari. Selama mereka ada bersama-sama kita. Karena satu hari nanti anak-anak kita akan meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Ajarkan berulang-ulang kepada mereka. Bicarakan. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, semuanya. Coba. Sepertinya waktu itu diisi dengan pengajaran, dengan didikan, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang yang Tuhan mau dari keluarga adalah keturunan yang ilahi.
ilahi. Itulah sebabnya Tuhan datang ke muka bumi ini, saudara sekalian, untuk memulihkan keluarga, untuk memulihkan rumah tangga, supaya hidup keluarga dibangun di atas dasar firman Tuhan. Membangun keluarga di atas dasar firman. Amin, saudara. Amin. Amin. Biarlah anak-anak kita, anak-anak rohani kita, semua yang kita sayangi itu menjadi keturunan yang ilahi. Orang-orang yang membawa nama Tuhan, yang menyandang nama Tuhan dalam hidup mereka, yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara tahu nggak kenapa disebut keturunan ilahi? Supaya mereka juga, supaya anak-anak kita juga melahirkan keturunan yang ilahi di kemudian hari. Ingatkan mereka, karena dunia ini sangat jahat. Amin, saudaraku. Karena gini loh, anak-anak kita akan jatuh cinta nanti satu hari nanti. Saudara jangan anggap remeh dengan yang namanya jatuh cinta. Cinta jatuh loh. Coba bayangkan. Sebenarnya cinta itu gak jatuh, berdiri kokoh menghadapi angin dan badai tantangan. Benar nggak? Cinta itu seperti itu sebenarnya, bukan jatuh, bukan cinta itu jatuh. Tapi ungkapan itu sepertinya gini loh. Kenapa orang menyebut jatuh cinta? Orang bilang cinta itu buta. Karena memang benar, kalau cinta sudah dikuasai dunia, pengajaran yang bukan dari firman Tuhan, saudara, benar, cinta itu menjadi buta. Anak-anak kita, saudara sekalian, satu hari nanti akan menghadapi itu semua. Makanya anak saya yang SMP, SMA, kuliah, saya ingatkan, hati-hati Pak. Tuhan bilang jangan ambil pasangan yang tidak seimbang. Gelap tidak dapat menyatu dengan terang, terang tidak dapat menyatu dengan gelap. Jangan pertanyakan Tuhan. Tuhan, aku jatuh cinta sama dia. Udah jelas-jelas agamanya beda. Udah jelas-jelas bukan orang percaya. Bilangnya, Tuhan, dia cantik. Perhatian lagi. Dikasihnya aku coklat kalau Valentine. Baik mana abang teh. Ingatkan mereka, ajar mereka supaya apa? Supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghasilkan keturunan ilahi di generasi berikutnya, Kita lakukan aja bagian kita, amin? Amin? Itulah sebabnya Tuhan ciptakan keluarga untuk memenuhi bumi, untuk berkuasa atasnya. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, hati Tuhan disenangkan. Amin, saudaraku. Amin. Minta sama Tuhan, biarlah generasi Tuhan adalah generasi yang takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali lagi, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk memulihkan semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami, Tuhan. Tolong kami. Tolong keluarga kami. Tolong rumah tangga kami untuk menggenapi janji-Mu, untuk melakukan perintah-Mu, supaya keturunan kami adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Pulihkanlah kami, Tuhan, lebih lagi. Pulihkan rumah tangga kami lebih lagi, Tuhan. Pulihkan hidup nikah kami lebih lagi, Tuhan. Pulihkan pasangan kami lebih lagi.
Pulihkan hati kami, sembuhkan hati kami Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kami, khususnya dalam hidup rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau datang menebus kami, supaya kami kembali kepada rencana-Mu yang semula. Hidup nikah kami, rumah tangga kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari yang bertugas silakan. Ibu Gembala datang ke depan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Tuhan, urapilah Tuhan roti dan anggur ini Tuhan Yesus. Urapilah Tuhan, biarlah kuasa tubuh dan darah Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasa tubuh dan darah Yesus, demi nama Yesus terjadi atas kami. Karena tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sungguh indah, sungguh besar, bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh Bapa, mari kita bagi berdiri. Sungguh indah. Oh ya Bapa, Roh Kudus, teguhkan firman-Mu bagi kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh Bapa, sungguh indah, sungguh besar. Oh sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam. Bangkitkan kami Tuhan, seberapapun kami yang ada kali ini. Bangkitkan kami gereja-Mu dalam nama Yesus. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, selami bagiku. Sungguh indah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah karena kami Tuhan, terkoyak-koyak, menanggung penderitaan kami, menanggung sakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roti ini adalah lambang persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Angkatlah anggur itu tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih untuk darahmu yang sudah tercurah di kayu salib, membebaskan kami dari kutuk dosa, kutuk perbudakan dosa. Engkau merdekakan kami menjadi hamba kebenaran, menjadi milik kesayanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kutuk disingkirkan oleh darah Yesus atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas nikah, atas hidup nikah kami dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan kuasa darah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Kau datang menembus hidup kami. Engkau datang memulihkan hidup kami. Engkau datang memulihkan rumah tangga kami. Engkau datang memulihkan keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya. Engkau datang memulihkan anak-anak kami. Engkau datang memulihkan generasi kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau datang memulihkan segala sesuatu. Engkau menebus kami, membeli kami dengan darah yang mahal. Engkau membeli kami sepenuhnya dengan lunas, dengan kasih, dengan nyawa-Mu Tuhan. Kau bebaskan kami untuk kami kembali kepada tujuan Tuhan yang semula, menggenapi rencana ketika Engkau menciptakan kami, ketika Engkau menciptakan rumah tangga kami Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepada-Mu. Rumah tangga kami persembahkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk sebelum saya tutup. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, kita kembali ibadah siang, sebenarnya bukan ibadah sore. Jam setengah tetapi apa boleh buatlah. Ya, kita berharap semua teman-teman kita boleh hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, diingatkan saudara-saudara kita supaya tekun beribadah kepada Tuhan, supaya mengalami janji Tuhan. Amin, saudaraku. Karena begini, Tuhan gak bisa disogok oleh apapun juga. Kita harus lakukan bagian kita supaya kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, kita doakan terus pembangunan tempat ibadah kita, pondasinya sudah selesai. Ya, kita minta Tuhan tolong campur tangan. Ya, kita berdoa juga supaya tanah dan bangunan gedung ibadah kita di Palangkaraya supaya Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Kita minta, kita doakan terus. Ya,
supaya tanah dan bangunan gereja kita di Palangkaraya, gereja Tuhan yang ada di Palangkaraya itu, Tuhan berikan tanah dan bangunan. Biarkanlah Tuhan yang bertindak. Bagian kita lakukan aja, layani Tuhan. Amin. Amin. Kita menabur apa yang perlu kita tabur supaya kita menuai. Saudara, ya, kita mengucap syukur sekali lagi ya. Ari sudah dapat anak laki-laki. Kemudian Ibu Robi, saudaraku sekalian, dia berulang tahun. Ya, saudaraku sekalian, genap usianya sekian-sekian. Ya, saya nggak usah ucapkan. Yang jelas Ibu Robi bukan muda lagi, saudaraku sekalian ya. Ya, tetapi masih 26 tahun. Ya. Haleluya. Coba lihat Ibu Robi itu semakin muda. Ya. Tidak mau cari-cari lagi. Saudaraku sekalian, kita bersyukur sama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, tetap bangun pertemuan doa, tetap setia kepada Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan bersama anak-anak kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati setiap jemaat, muliakanlah Tuhan, mereka milik kesayangan Tuhan. Gereja ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Jemaat ini milik kesayangan-Mu Tuhan. Belalah Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, bahwa untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Berkati umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka, hidup nikah mereka, keluarga mereka, anak cucu menantu mereka diberkati Tuhan. Studi anak-anak mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Robi yang berulang tahun Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, berkati Ibu Robi, berikan dia terus umur yang panjang, menjadi pribadi yang semakin kuat teguh dalam Tuhan, cinta Tuhan lebih dari apapun juga. Lewat hidupnya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, usianya tidak menghalangi dia untuk dia bergerak bersama kuasa Roh Kudus. Usianya tidak menghalangi dia untuk dia bergerak dalam api kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, diberkati Ibu Robi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Mama Nawi juga yang akan berangkat lagi Tuhan Yesus ke tempat suaminya Tuhan, untuk usaha di sana Tuhan. Berkati dia, jagai dia Tuhan, berkati dia, berkati suami dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Keluarga yang akan ditinggalkannya diberi rambang Tuhan yang menjagai Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk Ari Tuhan Yesus, saudara kami ini Tuhan. Engkau sudah berikan Tuhan anak laki-laki bagi dia. Tuhan berkatilah Tuhan Yesus rumah tangga Ari dan Maya Tuhan Yesus, untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertemuan ibadah kami. Semua kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, diperbaharui Tuhan, untuk semakin takut akan Tuhan dan cinta Tuhan lebih dari segala-galanya.
Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, tangan Tuhanlah yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam sukacita, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati kami dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan itu melimpah-limpah atas engkau dan saya. Sebab engkau, sebab kita adalah milik kesayangan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Karena nyawanya, darahnya sudah diberikannya untuk kita, untuk keselamatan kita. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau oleh kasih karunia Tuhan itu. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus setiap waktu dalam hidup sehari-hari itu ada atas engkau dan saya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang adalah Tuhan dan Allah kita sendiri dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya sepenuhnya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti kita singgah ke tempat Ari ya. Kita mau lihat anaknya, haleluya. Siap, siap.